Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Kita lanjutkan pembahasan kita kali ini tentang bunga. Nah, sekarang kita bahas materi lanjutan, yakni bunga majemuk. Ya, yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bunga tunggal. Oke, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Ya, nilai suatu bunga jika tidak diambil akan mendapatkan bunga pada perhitungan bunga periode berikutnya disebut dengan bunga majemuk. Nah, jika modal ya sebesar M0, katakanlah ini adalah modal pokok ya, disimpan di bank dengan bunga majemuk sebesar I dalam satu periode ya. Jadi simpan dengan bunga majemuk sebesar I dalam satu periode, maka setelah periode pertama modalnya menjadi, katakanlah yang tadi M0 menjadi M1. Nah, M1 sama dengan modal awal ditambah perkalian antara suku bunga dengan modalnya. Nah, ini kalau seandainya kita sederhanakan, M0-nya kita faktorkan, maka kita dapat M1 sama dengan M0 dikali 1 tambah I. Kemudian apabila kita lanjutkan ke periode kedua, maka modalnya nanti yang tadi M1 akan menjadi M2. Ya, M2 sama dengan nilai M1 ditambah perkalian antara suku bunga dengan M1. Nah, ini M1-nya kita tahu tadi adalah M0 kali 1 tambah I. M1 juga M0 kali 1 tambah I. Nah, apabila kita keluarkan M0 kali 1 tambah I, maka kita peroleh M0 kali 1 tambah I dikali 1 tambah I. Nah, ini kalau kita perhatikan 1 tambah I dikali 1 tambah I menjadi 1 tambah I pangkat 2. Sehingga nilai M2-nya adalah M0 kali 1 tambah I pangkat 2. Selanjutnya periode ketiga modalnya juga akan menjadi katakanlah M3 sama dengan M2 tambah I kali M2. Nah, dengan cara yang sama kita coba substitusikan M2-nya dengan nilai yang kita sudah peroleh sebelumnya, yakni M2 sama dengan M0 dikali 1 tambah I pangkat 2, maka menjadi seperti ini. Nah, ini bisa kita faktorkan, M0 1 tambah I pangkat 2 kita keluarkan, maka kita peroleh menjadi M0 1 tambah I pangkat 2 dikali 1 tambah I. Nah, ini kalau kita kalikan pangkat 2 dengan pangkat 1 menjadi pangkat 3. Sehingga M3-nya menjadi M0 dikali 1 tambah I pangkat 3. Dan seterusnya, nah kita perhatikan, polanya tuh hampir sama. M1, M0, 1 tambah I pangkat 1. M2, M0, 1 tambah I pangkat 2. M3-nya M0 dikali 1 tambah I pangkat 3. Maka bisa kita prediksikan bahwa setelah periode ke N modalnya nanti akan menjadi katakanlah Mn sama dengan M0 dikali 1 tambah I pangkatnya jadi N. Nah, ini bisa kita anggap sebagai rumus ya setelah periode KN. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat beberapa pembahasan soal berikut. Oke, soal yang pertama, modal sebesar 2 juta rupiah dibungakan dengan suku bunga majemuk sebesar 5% per semester selama 5 tahun. Tentukan modal akhirnya. Berarti MN ya. Oke, kita langsung jawab, kita tuliskan informasi yang kita bisa peroleh. Ya, yang kita dapati dari soal yang pertama adalah modal awal, yakni M0 sebesar 2 juta rupiah. Kemudian suku bunganya 5% per semester. Kemudian N-nya sama dengan 5 tahun. Nah, karena suku bunganya per semester, maka satuan N ini jadikan semester. 5 tahun itu setara dengan 10 semester. Karena 1 tahunnya adalah 2 semester. Oke, yang ditanya adalah MN. Ya, modal akhirnya. Karena N-nya 10, maka sama aja kitanya adalah M10. Oke, kita gunakan rumus yang tadi kita tuliskan, Mn sama dengan M0 kali 1 tambah I pangkat N, di mana N-nya 10, jadi pertanyaannya adalah M10, M0-nya 2 juta, dikali 1 tambah I-nya adalah 5%, itu setara dengan 0,05, dipangkatkan N-nya 10. Nah, tugas kita menyederhanakan yang dikurung dulu ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan jadi 1,05. Ya. Nah, kemudian kita pangkatkan 10, 1,05 pangkat 10
Nah, kita bisa minta bantuan alat bantu hitung. Ya, nanti akan kita peroleh hasilnya adalah 1,628894,627. Ya, mungkin angkanya ada lanjutannya, tapi kita cukup sampai 9 digit ya. Kemudian 9 digit di belakang koma. Kemudian apabila kita kalikan dengan 2 juta, maka kita peroleh ya nilai M10-nya sebesar 3.257.789,25. Jadi usahakan agar ada 2 angka di belakang koma. Maka tadi kita ambil di sini 9 angka ya, 9 digit di belakang koma. Nah, jadi kita simpulkan bahwa besar modal akhirnya setelah dibungakan selama 5 tahun sebesar 3.257.789,25 rupiah. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Oke, di sini Radit menyimpan uangnya di bank sebesar 1.500.000 rupiah. Ya, dibungakan dengan bunga menyibuk sebesar 4% per triwulan. Ya, per 3 bulan. Ya, tentukan besar tabungan akhirnya setelah tabungannya berjalan selama 3 tahun 9 bulan. Ingat satuan suku bunganya adalah triwulan. Oke, kita tuliskan informasi yang kita dapati dari soal. Yang pertama adalah modal awal yakni M0 1.500.000 rupiah. Suku bunganya 4% per triwulan, di mana N-nya adalah 3 tahun 9 bulan. Disimpan selama 3 tahun 9 bulan itu setara dengan 45 bulan. Karena 1 tahunnya 12 bulan, jadi 12 kali 3. Ya, 36 bulan tambah 9 bulan jadi 45 bulan. Jadi uangnya disimpan selama 45 bulan. Nah, satuan bulan kita konversi menjadi triwulan karena suku bunganya adalah triwulan. Berarti N-nya itu 45 bulan dibagi 3 sama dengan 15 triwulan. Ya, jadi uangnya disimpan selama 15 triwulan. Jadi satuannya kita samakan dengan I. Sementara yang ditanya adalah nilai MN. Ya, dengan N-nya 15 berarti pertanyaannya adalah M15. Oke, langsung kita jawab dengan rumus yang sama. MN sama dengan M0 kali 1 tambah I pangkat N. N-nya 15 berarti M15 sama dengan M0 1.500.000 dikali 1 plus I, I-nya 4%, setara dengan 0,04 dipangkatkan N, N-nya 15. Oke, selanjutnya ini kita jumlahkan jadi 1,04. Ya, dipangkatkan 15, kita minta bantuan alat bantu hitung. Kalau kita hitung hasilnya adalah sekitar 1,800.943.306. Ya, nah kita kalikan dengan 1.500.000 maka kita peroleh nilai M15-nya sebesar 2.701.415,26 rupiah. Ya, jadi bisa disimpulkan besar modal akhir setelah dibungakan selama 15 triwulan atau 3 tahun 9 bulan itu sebesar 2.701.415,26 rupiah. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikut. Modal sebesar 3 juta dibungakan dengan suku bunga 4% per semester. Setelah berapa tahun modal akhir menjadi 4.440.732,87 rupiah. Oke, dengan cara yang sama, langkah pertama kita tuliskan informasi yang diberikan. Kita punya modal awalnya 3 juta, suku bunganya 4% per semester. Nah, modal akhirnya kita dapati 4.440.732,87 rupiah. Yang ditanya adalah N-nya, ya, berapa tahun. Oke, kita langsung jawab dengan rumus yang sama tentunya. MN sama dengan M0 dikali 1 tambah I pangkat N. Ya, yang diketahui kita langsung tuliskan MN-nya sudah ada, MO-nya sudah ada, 1 tambah I, I-nya ada, yang belum hanya N-nya. Oke, langkah pertama kita bagi ya, MN dengan MO. Jadi ini kita coba bagi ya.
Jadi 1,04 pangkat N sama dengan MN dibagi MO, ya M0. Jadi 4.440.732,87 dibagi 3 juta. Itulah nilai dari 1,04 pangkat N. Nah, ini kalau kita hitung, ya dengan bantuan alat hitung, maka kita peroleh sekitar 1,480244429. Nah, di sini kita gunakan sifat logaritma untuk mendapatkan nilai N. Ya, kita berikan log ya di sebelah kiri dari ruas kiri dan ruas kanan. Jadi ruas kirinya menjadi log 1,04 pangkat N, ruas kanannya menjadi log 1,480244429. Kenapa kita berikan log? Agar pangkat N-nya ini turun ke bawah dengan menggunakan sifat logaritma. Ya, kan kita punya log A pangkat N sama dengan N dikali log A, gitu ya. Nah, ini pangkatnya turun jadi N dikali log 1,04 sama dengan log yang ada di ruas kanan. Nah, sehingga untuk mendapatkan N-nya tinggal kita bagi log yang kanan dibagi dengan log yang kiri. Nah, tentunya kita gunakan alat bantu hitung, maka nanti kita akan peroleh nilai N-nya sekitar 10. Nah, ini satuan N-nya adalah masih semester, ya. Ya, karena I dan N satuannya sama, maka N ini masih 10 semester, satuannya sama dengan I. Nah, karena pertanyaannya berapa tahun, maka kita bagi 2, ya, karena 1 semester adalah setengah tahun. Jadi 10 semester sebesar 5 tahun. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir, ya. Contoh soal yang terakhir, Rita meminjam uang di koperasi sebesar Rp2.500.000, dibungakan dengan bunga majemuk tiap bulan. Setelah 2 tahun, modal di koperasi menjadi Rp4.021.093,12. Pertanyaannya, tentukan suku bunganya. Oke, seperti biasa kita tuliskan informasi yang diberikan. Pertama, modal awalnya MO 2,5 juta, N-nya selama 2 tahun. Ini karena di sini mintanya tiap bulan suku bunganya, maka kita nyatakan satuan N dalam bentuk bulan. 2 tahun adalah 24 bulan. Kemudian modal akhirnya menjadi 4 jutaan, ya, Rp4.021.093,12. Ditanya adalah I-nya tentunya. Ya. Oke, langsung kita jawab menggunakan rumus yang sama. MN sama dengan M0 dikali 1 tambah I pangkat N. Oke, kita tuliskan MN-nya, MO-nya yang diketahui 1 tambah I pangkat N, N-nya 24. Nah, ini biarkan 1 tambah I karena kita akan mencari berapa nilai I-nya. Nah, langkah pertama tentunya kita bagi MN dengan MO, ya. MN dengan M0, sorry. Jadi 1 tambah I pangkat 24 sama dengan MN dibagi M0. Nah, kita bisa gunakan alat bantu hitung. Nah, hasilnya sekitar 1,608437249. Nah, kemudian kita tarik akar, ya, 1 tambah I sama dengan akar dari akar pangkat 24 dari 1,608437249. Nah, kita gunakan alat bantu hitung sekitar 1,02. Nah, kemudian ruas kiri dan kanan kita kurangi 1, maka I-nya menjadi 1,02 dikurang 1. Hasilnya I sama dengan 0,02. Nah, kita nyatakan dalam persentase, maka dapatlah I-nya adalah 2%. Ya, tinggal kita kali 100%, nah, maka dapatlah 2%. Maka kesimpulannya, ya, suku bunganya adalah 2% per bulan. Oke, demikianlah pembahasan video pertama tentang bunga majemuk. Nantikan video pembahasan untuk kelanjutan dari materi ini, tentunya di channel yang sama, channel Matematika Teladan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.